Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh siswa kelas 11 TKR 2 dan TKR 1 dan 3. Pada kesempatan kali ini ingin saya sampaikan sebuah KD yang ketiga, yaitu perawatan sistem pendingin ya. Ini kita coba untuk menyampaikan dari sistem pendingin Ayla. Ya, di sini kita lihat bahwa sistem pendingin itu ada dua. Pada basicnya itu ada pendingin udara dan pendingin air atau fluida. Nah, di sini kebanyakan mobil yang ada di sini, contohnya ini semua menggunakan fluida. Ya, fluida. Nah, bagaimana untuk perawatannya sistem pendingin? Yang pertama itu adalah pemeriksaan dari volume pada reservoir tank. Nah, ini reservoir tank ya. Ini reservoir tank, ini ada tulisan full. Nah, full dan yang bawah ini low. Nah, nanti reservoir tank ini sebagai stok fluida atau cairan sistem pendingin yang akan bersirkulasi ke dalam mesin. Ya. Selanjutnya kita harus selalu memeriksa ini apakah kurang ataupun cukup. Ya, kurang atau cukup. Pertanyaannya, ketika kelebihan bagaimana? Nah, nanti ini akan overload ketika ada cairan yang masuk ke dalam reservoir tank, sehingga ini tidak terus pengisiannya itu full sampai tutupnya. Ya, kita kalau mau ganti atau nambah itu kita buka ini. Nah, ini sebagai tempat untuk tutup. Nah, selanjutnya kita harus cek juga di sini cairan yang ada pada sistem. Nah, di sini ya. Nah, ini fluida cairan radiator atau air coolant ya. Di sini biasanya ada yang warna merah, ada warna hijau. Nah, tergantung nanti penggunaannya. Pada intinya di situ pada coolant tersebut ada anti karatnya atau anti korosinya. Nah, di sini yang terlihat sistem pendingin yang terlihat di sini. Nah, di sini ini ada tutup radiator itu sendiri, terus ini ada reservoir tank, ini upper hose. Nah, upper hose, dan di bawahnya ini ada kipas. Ya, ada kipas, artinya ada radiator. Nah, di depan ini ada radiator. Nah, kembali ke perawatannya kita perlu cek tutup radiator. Nah, di sini ada, di tutup radiator ini ada katup tekan. Nah, ini katup tekan. Dan ada katup vakum. Nah, katup vakum di dalam ini. Ya, atas ini katup vakum. Kita tarik, dia kembali lagi. Kita tarik. Nah, kita tarik, dia akan kembali lagi. Nah, kalau katup tekan, dia kita tekan, ini katup tekan. Nah, ini katup tekan. Dan di sini juga ada karetnya, sehingga ketika ini karet itu sudah tipis, maka kita pasang, ini juga akan bergetar atau bergerak. Ini tidak bisa seperti semacam ini. Untuk pemasangannya yang paling bagus ya, bagaimana nanti kita bisa menghadap ke depannya di sini. Nah, di sini perawatan sistem pendingin utamanya adalah mengecek pada reservoir tank dan tutup radiator. Untuk pemeriksaannya ya banyak nanti ya, banyak. Oke, kita lihat pada kendaraan yang lain. Oke, ini kendaraan Avanza juga untuk praktik. Nah, ini kita cek lagi. Ini model tutupnya semacam ini. Ya, ini sama. Ada katup vakum dan katup tekan. Nah, coba saya sampaikan fungsinya. Katup vakum ini berfungsi ketika terjadi kevakuman pada radiator. Jadinya kapan? Yaitu ketika setelah panas
dia akan terjadi penguapan, dia akan menekan katup tekan, sehingga uap air itu akan masuk ke reservoir tank. Ini reservoir tank. Oke, reservoir tank. Selanjutnya katup vakum ini bekerja ketika sistem sudah dingin, terjadi kevakuman. Dia sudah dingin, sudah tidak memuai, dia akan terjadi kevakuman. Dan ini akan menarik, karena ada kevakuman, katup vakum ini akan tertarik. Nah, ketika katup vakum ini tertarik, maka cairan yang ada pada reservoir tank ini ya, ini akan terhisap masuk ke dalam radiator. Oke, ini lebih jelas lagi ya. Radiator terlihat, ini ada upper hose, ini ada kipas, di bawah itu ada lower hose. Yang tidak terlihat itu di belakang itu ada yang namanya termostat. Nah, katup termostat. Ya, nanti akan saya perlihatkan di mobil yang lain. Oke, ini juga sama ya, ini di mobil Kijang. Nah, Kijang 5K. Ini jangan lupa ini namanya apa? Reservoir tank. Ini juga ada tulisannya. Ada full, ada low. Nah, ini harus dicek. Ada tutupnya juga. Tutupnya ini juga sama. Ini ada katup tekan dan katup vakum. Nah, ini harus dicek. Katup vakum ditarik kembali dan katup tekan ini ditekan nanti kembali, karena di sini ada pegasnya ya. Ada pegasnya. Ini juga jelas. Di sini ada upper hose, ada lower hose. Nah, di sini termostatnya ada di sini. Ini terlihat. Ini di dalam ini ada termostat. Di sini ada katup, ada saluran pengembali di sini. Nanti seperti pada teori bahwa katup termostat ini dia membuka ketika sudah mencapai suhu kerja. Ketika belum, nanti saluran fluida itu akan kembali lagi ke water jacket. Oke, kita ke mobil yang selanjutnya untuk praktik. Ini juga sistem dari pendinginnya menggunakan sistem fluida. Nah, ini sama ya, ada tutup radiatornya. Di sini ada selang yang menuju ke reservoir tank. Nah, ini ada upper hose, di bawahnya ada lower hose, ada kipas. Nah, bisa saya sampaikan, ini kipas di sini, ini ada yang modelnya langsung dan tidak langsung. Artinya ketika langsung, dia langsung ikut putaran mesin, langsung ada pulinya. Ketika mesin hidup, ini kipas langsung berputar. Nah, ini di mobil yang model sekarang itu sudah tidak digunakan lagi karena kurang efisien. Ini mesin dari Avanza tadi ya, seri K3. Di sini setelah kemarin belajar komponen-komponen utama engine, di sini akan saya perlihatkan yang namanya water jacket. Nah, ini water jacket, muter ini water jacket. Yang mana itu sebagai tempat mengalirnya fluida. Nah, ini. Jadi permasalahan-permasalahan itu bisa terjadi di sini, bisa saja karena perpak itu bocor, fluida bisa masuk ke dalam ruang silinder dan itu sangat riskan di dalam mesin ya. Nah, pompanya, water pumpnya ini sudah terlihat, ini water pump. Nah, water pump ini berputar. Nah, ini berputar water pumpnya. Di sini dia akan menghisap dan menekan fluida sehingga terjadi sirkulasi di dalam engine ataupun di dalam sistem pendingin. Ya, satu lagi saya kenalkan, ini mesin 1TR FE yang mana ini digunakan pada mobil Innova ya. Nah, ini di sini akan saya lihatkan water pump. Nah, water pumpnya ini, water pumpnya di sini. Nah, dalam ini ada termostatnya di dalam ini. Nah, sehingga kalau kita lihat cara kerjanya ya semacam ini. Ketika
mesin hidup, maka pompa ini akan berputar. Nah, pompa ini akan menghisap dan menekan fluida. Fluida itu akan dialirkan ke dalam mesin melalui tadi yang namanya water jacket. Nah, setelah bersirkulasi, maka setelah mencapai suhu kerja, dia baru dialirkan ke upper hose. Nah, upper hose yang tadi di engine, upper hose dia akan masuk ke upper tank ya, upper tank. Bahkan coba saya lihatkan ya, ini setelah dari pompa ini ketika suhu kerja oke, akan saya lihatkan di kendaraan. Oke, ini saya lanjutkan di stand ya, di stand yang tadi sudah ketika pompa itu bekerja dan di sini ada termostat itu sudah membuka, maka cairan akan menuju ke upper hose. Upper hose itu selang atas. Setelah upper hose dia akan menuju upper tank. Nah, di sini upper tank itu bagian dari radiator yang bagian atas dia menampung fluida atau air. Nantinya dia akan turun melalui tube. Nah, ini tube. Ini tube. Nah, tube. Nah, ini tube. Tubnya kecil-kecil ini. Nah, di antara tube dan tube itu ada fin. Nah, fin. Nah, fin ini bertujuan untuk memperluas bidang permukaan. Semakin luas maka proses pendinginannya semakin cepat. Nah, jadi ada fin tube, ini tube. Selanjutnya dia akan menuju ke lower tank atau bagian radiator yang bawah. Nah, ini lower tank. Nah, setelah lower tank dia akan melalui di sini lower hose. Lower hose. Nah, di sini ada lower hose. Setelah itu dia akan masuk kembali ke pompa. Nah, ini pompanya di sini pompanya. Water pumpnya di sini. Dia akan masuk ke water pump. Jadi dia akan bersirkulasi lagi menuju ke water jacket di dalam mesin. Sehingga kalian harus paham tentang konstruksi dan kerjanya. Nah, itu perawatannya.